aha hu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizqi wa mintahiyah wa kasrin nukun wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhil da'i wa shifaiha wa dafil bala wa abatiha wa bastir rizki wa iyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hada ila yaumil jannah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubalikuna biha wa rizqana wa ahmalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana ila dadil mahluk. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم عليه يتلعنا بين العباد وخير للمسلمين يتوالى.
Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani selalulah Engkau berkahi hidup kami ya Allah. Semoga Engkau berkahi kehidupan kami ini, badan kami, darah dan tulang kami. Semoga Engkau berkahi segala hal diri kami, pada jasad dan batin kami, ruh kami, jiwa kami, kehidupan kami ya Allah. Semoga Engkau berkahi pula ibu bapak kami maupun yang di alam kubur ya Allah, daripada kerabat-kerabat kami. Semoga Engkau berkahi ya Allah sekeliling kami, jiran tetangga kami, orang-orang yang kami pandang kasih kepada mereka ya Rabbana amin ya Rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengisahkan lagi bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah itu, bagaimana duduk seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bila seseorang ingin martabatnya dekat dengan Allah. Jadi orang diangkat derajatnya di sisi Allah itu bukan karena ibadahnya, bukan karena ibadah, tapi adalah bagaimana membentuk hati seseorang. Bahasa lainnya jiwa, tapi bahasa kita hati di sini. Bagaimana kedudukan hatinya di hadapan Allah, bagaimana sikap hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha la yanjuru ila suwarikum walakinallaha yanjuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan pakaian yang kamu pakai, johir yang kamu lakukan. Yang penting johirmu sudah memenuhi standar syariat. Artinya sholat pakai takbir, jangan sembahyang Allah bahasa Indonesia aja atau bahasa Banjar Allah maha gonol. Nah itu salah secara syariat. Allah maha gonol, lakukan sesuai dengan pelajaran syariat secara adat bagaimana di masyarakat sholat seperti itu. Jangan sembahyang 4 rakaat johor, seorang 3 rakaat, nah itu lain pulang ngarannya. Sudah terpenuhi itu, hatimu bagaimana? Maka yang diperhatikan Allah setelah johir itu sudah selesai johir, maka yang paling pokok diperhatikan adalah ila qulubikum, ila qulubikum. Tetapi Allah yang juru ila qulubikum, memperhatikan hatimu. Bagaimana hati itu? Wa man tahaqqaqat ubudiyatuhu wa ma'rifatuhu. Ketahuilah kata Syekh, apabila orang sudah benar ibadahnya dan benar pula ma'rifatnya. Nah, mengenal Allahnya sudah benar, ibadahnya sudah benar. Nah, itu kita melihati diri kita. La yaqulu la arani. Tidaklah dia berkata la arani, jangan perhatikan aku, atau perhatikan yang lain dan sebagainya. Tidak ada perkataan lagi dia, tidak ada ocehan lagi di mulutnya. Bukan seperti itu. La atani, bagaimana orang memberiku dan sebagainya. Yasiru panian mustagrikan, dia akan menjadi orang yang tenggelam dan panah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasakan kayak apa orang tenggelam di sungai. Habis lamas apa Bib? Hinip lagi Bib? Hinip itu bahasa Indonesianya apa? Diam, tenang,
Jadi orang yang benar-benar khusyuk indallah, di hatinya sudah menghinakan diri kepada Allah, dia asik dengan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak itu. Walihaja kana yaqulu ba'du man wasala ila hajal maqam. Maqam inilah disebut dengan maqam kehambaan seorang hamba di hadapan Allah. Inilah maqam seorang hamba. Apa itu? Faqala ana abduhu walaysa lil abdi ma'as saidi ikhtiyar wala iradatuhu. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba, sedangkan seorang hamba itu tidak memiliki ikhtiar, pilihan-pilihan tidak ada, dan kehendak apapun. Itulah kedudukan seorang hamba. Andaikan Allah memasukkan dia dalam api neraka, dia ridho. Asal hatinya diterima Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ridho dia masukkan api. Oh ini susah benar kalau susah enggak? Akun lapian masukkan api neraka, nah ada yang akunnya. Tapi Allah ridho lapian ya pak. Akun enggak ada? Akun. Oh, ini pelajaran saya. Jadilah engkau hina dina di hadapan Allah, apa adanya, tidak ada pilihan, bahkan tidak ada kehendak. Mau surga kah? Enggak tahu. Tidak juga, ya tidak tahu juga saya surga itu. Lalu apa yang kamu tahu? Saya hanya tahu Sayyidi, saya hanya tahu Allah Tuhanku, Rabbi Allah, subhanallah. Istara rajulun mamlukan wa kana jalikal mamluk min ahli din wa shalah. Seperti ada kisah seorang yang membeli budak sahaya. Jadi di Arab sana ada orang membeli budak sahaya, seorang laki-laki budak sahaya. Budak itu ternyata orang ahli agama, orang yang soleh. Pakola, ya mamluk, wahai budak, isturidu takul. Ujar tuan siapa tuan budaknya? Ini isap mana mikrofonnya nah? Mikrofonnya anak dia mendengar banyak. Wahai budakku, ujar tuannya, isturidu takul. Makan apa kamu hari ini kamu maunya makanan apa wahai budakku? Wah, ujar tuannya kan. Pakola lahu, ma tat'amuni, terserah engkau saja Tuhan, makannya apakah aku, terserah engkau. Wah, ujar si budak itu. Faqala lahu man laji turidu antal basa, berpakaian apa kamu pinginnya? Jadi jar si budak tadi, faqala matal basuni, terserah engkau memberikan pakaian kepadaku, pakaian apa saja. Faqala lahu, berkata tuannya, aina turidu antak adu min dari, di mana kira-kira engkau di rumah ini engkau pilih tempat dudukmu di mana? Apa jar budak itu? Faqala ma ta'muruni, terserah engkau di mana saja yang engkau perintahkan kepadaku, maka di situ aku duduk. Subhanallah. Fabaqar rajulu, maka tuan tadi itu menangis mendengar budak seperti itu, menangis sedih. Waqala tubali, beruntunglah aku seperti orang ini, mendapatkan budak seperti ini. Tidak ada kehendak, tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar, terserah tuannya saja. Beruntung aku. Lau kunta ma'ar rabbi, jar saya, andaikan engkau seperti itu dengan Tuhanmu, kama anta ma'i. Faqala al-mamluk ya sayyidi wa hal lil abdi ma sayyidati ma sayyidihi iradah wa ikhtiyaran. Faqala lahu anta hirrun law liwajhillahi ta'ala. Bila engkau seperti budak itu berkata kepada Tuhanmu, terserah engkau saja ya Allah, engkaulah yang maha agung, pilihanmu adalah yang terbaik bagiku, maka engkau ketika itu menjadi orang yang sangat merdeka di sisi Allah, merdeka di hadapan Allah. Orang seperti itulah yang akan dipilih Allah menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kullu man arafallah, setiap orang yang mengenal Allah, la tabqa lahu iradah walal ikhtiyar. Setiap orang-orang yang sudah diangkat aulia Allah, nah nih, siapa yang sudah diangkat aulia Allah, pastilah orang itu tidak lagi memiliki kehendak.
dan pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan. Doa aulia Allah dikabulkan Allah, tapi digunakannya mendoakan kepentingan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kita pikiran kalau jadi aulia Allah aku hendak menukar gunung misalnya kan. Ya kan? Hendak beli gunung lah. Ternyata aulia Allah, ciri khas aulia Allah tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Terserah Allah. Kalau Allah mau memasukkannya ke dalam api neraka, dia ridho. Kalau dimasukkan ke surga, ridho juga dia. Subhanallah. Kosong hatinya dari kehendak. Subhanallah. Kalau Allah memilihkannya, menjadikannya tidak kawin misalnya dalam hidup di dunia ini, diterimanya. Tidak kawin dia. Kalau Allah menyuruh dia harus kawin, kawin dia. Makanya Nabi SAW, istri beliau berapa? 13. Pian jangan memikirkan istri Nabi itu bujangan semunyaan. Ya kah? Istri Nabi itu bujang satu aja. Siapa ya? Sayyidatina Aisyah. Khadijah, janda atau bujangan? Janda. Hanya raja tahulun guru enak. Ya kaburo aja. Nah, Khadijah dikawini Sidin berapa tahun umurnya? 40 tahun. Sidin umur berapa? 25 tahun. Adakah sini yang umur 25 tahun mau mengawini janda yang umur 40 tahun, adakah? Nah, Nabi tidak memilih. Subhan. Saudah. Tahu Saudah? Berapa umur Nabi ketika kawin dengan Saudah? Lihat. 40 tambah 13 berapa? 53. Nabi 54. Saudah dan umurnya 60 tahun. Hitam orangnya. Adakah yang mau ini wanita hitam di sini? Nah, tertawa ibu. Nah, ya kalau bu. Nah, ini kisah aja. Ini ulun kada melawan akan ibu-ibu kada. Pula. Ya kalau bu. Nah, tidak ada pilihan Nabi. Semuanya janda istri Nabi itu. Umar bin Khattab mengasihi anak namanya Hafsah. Hafsah itu janda juga. Lain bujangan. Subhanallah. Nabi punya anak lakian ada namanya Ibrahim. Dari menurut riwayat adalah daripada Bunda Maimunah. Kecil meninggal dunia diambil Allah. Ya Allah, ya Karim. Menangis Nabi. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, menangiskah engkau?" Betul, tidak bolehkah seorang ayah yang cinta kepada anak menangis? Bercucur air mata, tapi beliau berkata, "Aku ridho, bukan apa-apa, ridho aku hanya menunjukkan kemanusiaanku." Tidak ada pilihan. Kehendaknya selalu baik kepada Allah. Itulah man arafallah. Itulah orang yang mengenal Allah, duduk di kehambaan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.